akan ada sedikit pun mempermainkan alhamdulillah negara demi Allah demi Rasulullah dan bicara dengan bapak-bapak bukan kampanye. Saya orang muslim, saya takut Pak, nah yang begitu-begitu saya juga udah punya gaji karena gaji saya juga udah cukup alhamdulillah. Saya saat ini masih juga selaku kepala satpol pp, jadi ada tunjangan saya di situ, ada gaji saya di situ, ada gaji dari kepala desa juga, ya kan? Terus kita mau ngapain? Kita nikmati itu, kita syukurin itu. Itu aja yang penting. Saya menginginkan warga saya senyum Pak, karena senyum itu aja udah ibadah kita. Jadi harapan saya seperti itu. Terima kasih Pak RT masukannya ya bagus benar ini. Makanya saya pengen gini Pak, sharing. Ini bagus program Pak Kadus nih kan. Pak Kadus kan punya program dari 4 RW ini seperti ini. Ayo, kalau sayanya salah, sayanya nggak benar, berhentiin saya Pak. Berhentikan. Itu aja. Karena walaupun saya ini bukan bapak-bapak yang milih, bukannya BPD yang milih, bukannya camat yang milih, bukannya bupati yang milih, saya bisa duduk berdasarkan PP 43. Tapi jangan salah, desa ini bukan kelurahan. Desa ini adalah hak masyarakat, warga desa Cikasungka, di mana masyarakat itu dilibatkan untuk pemilihan kepala desa. Jadi Bapak pun juga bisa memberhentikan saya walaupun saya berdasarkan PP 43. Paham Pak ya? Kalau saya nggak benar, nggak usah segan-segan Pak. Bapak pokoknya kasih tahu saya. Sekali saya udah dikasih tahu, nggak ngerti juga, jibir. Kalau saya udah dijibir juga nggak ngerti, berhentikan. Tapi dengan data yang akurat. Jangan apa? Jangan sentimen. Nanti itu akhirnya bakal berbalik nanti hukumnya itu. Makanya saya nggak mau gitu. Yang penting akurat semuanya itu. Saya bekerja untuk masyarakat saya nggak mau. Sekian nih Pak RW ya. Cukup ya, Pak ya. Mungkin ada lagi, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga dari Pak RW Pak Nur. Saya dulu. Ya, silakan. Ya, sudah. Saya menyambung dari Pak RW 11. Pak Lurah juga menyampaikan tadi bahwa setuju bahwa data yang 2010-11 bukan data lama. Nah, ada juga kejadian bahwa orang yang sudah pindah lama, namanya itu masih ada. Pas dia mendapat visa ataupun itu datang, kan? Datang. Nah RT juga melaporkan ke saya seperti itu. Nah, perlunya memang perintah dari desa untuk data ulang kepada para ketua RT yang ada di lingkungan RW agar data itu akurat, data itu akurat. Banyak contoh-contoh yang memang yang seharusnya sudah tidak mendapatkan, seperti tadi contoh salah satu saja itu masih didapatkan. Mereka sudah berdomisili tinggal di RT tersebut, kan? Tetapi kebiasaannya adalah setelah dia pindah tidak melaporkan, kan seperti itu. Setelah mendapatkan bantuan dia nongol, ya kan? Dia minta bantuan seperti itu. Nah ini perlunya data ulang yang tentunya dengan survei tadi, survei datang ada apa kita survei, yang kedua kita pertanyakan juga, kita bisa lihat langsung. Nah itu tugas daripada ketua RT ini, masalah bis ataupun sejahtera tadi bisa didata ulang. Nah kalau memang sudah ada data ulang yang masuk ke desa, ini data yang terakhir, ya kan? Kenapa tidak timbul seperti itu? Nah ini pertanyaannya itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah koordinasi dengan Pak Kadus Pak Mulyawan tentang tadi disampaikan Pak Lurah, hak daripada para ketua RT intensif tadi. Saya sudah bicara dengan Pak Mulyawan, nanti akan diteruskan katanya. Lalu yang kedua juga tentang anggaran juga, ADT dan sebagainya, APBD provinsi ataupun kota, yang memang alhamdulillah Pak Lurah sendiri untuk transparan kepada kami yang ada di bawah. Kami pun demikian, kalau memang itu ada anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sampai ke desa,
saya punya cara adalah kalau memang itu anggaran, itu jelas anggaran itu dari mana, kami baru mau stempel dan tanda tangan, dan saya akan saksikan bahwa RW 9 para ketua RT akan kami hadirkan dan fungsi kegunaan daripada dana tersebut. Nah, termasuk tadi menyinggung penyampaian masalah posyandu. Ibu-ibu PKK yang di posyandu pun mempertanyakan kepada saya untuk masalah posyandu. Jadi kami belum punya tempat yang memang dikatakan layak benar gitu. Nah, di tempat lain saya perhatikan itu sudah ada. Nah, jadi kami berharap khususnya di RW 09 Pak Lurah, permasalahan itu tadi juga sudah jelas disampaikan ya kan, SPY tadi kan ada permasalahan dan sebagainya. Kami memahami, mudah-mudahan Pak Lurah serta Pak Kadus bisa menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, artinya bahwa agar hak-hak kami yang ada di bawah kita bisa bekerja dengan tempat ya, fasilitas yang memang untuk bekerja kalau di lingkungan. Ini adalah sebuah motivasi menurut saya kepada para ketua RT, kami RW-RW, khususnya RW 9 umumnya kepada seluruhnya dari 1 sampai 12 RW. Nah, jadi seperti yang lalu sebelum Pak Mulyawan Kadus itu kan memang ada suatu ya kalau dikatakanlah iming-iming pada saya bahwa anggaran sudah ada sekian puluh juta. Saya sampaikan kepada Pak Kadus tidak tahu ya kan? Ini informasi Pak Lurah juga mungkin sudah tahu atau tidak tahu. Ini perlu saya saya sampaikan, mungkin Pak Lurah bisa luruskan bahwa itulah yang akan saya kejar. Artinya adalah kalau memang kami di lingkungan itu akan saya kejar sampai saya buka internet sampai Google. Sampai 2015 saya buka, mohon maaf, mantan kepala desa itu terkait di situ. Sampai pun saya buka anggaran dari pemerintah pusat sampai daerah 2016 yang turun di desa Cikasungka. Saya lihat belum ada. Artinya adalah kami perlu kejelasan. Dan memang alhamdulillah Pak Lurah kita sekarang ini, saya tahu kalau rapat di rumahnya Pak Lurah kita kumpul, beliau sama lah, termasuk saya mungkin juga jiwanya seperti ya saya, mungkin kita semua yang ada di sini memikirkan kita semua. Nah, ini adalah bentuk daripada keseriusan bahwa beliau insya Allah memikirkan kita semua. Tentunya harus menurut saya kerja bareng kita semua, baik para ketua RW, RT, Pak Kepala Dusun, Dusun 4 untuk bisa memproses itu agar anggaran memang seharusnya sudah bisa diterima oleh desa, bisa direalisasikan kepada RW, direalisasikan kepada RT, tentunya untuk pembangunan lingkungan. Nah, kalau bicara tentang iming-iming ke saya itu saya tolak. Yang nilainya sekian puluh juta, saya tolak. Karena apa? Saya harus jelas dana itu dari mana dan kegunaannya untuk apa. Nah, dan itu akan saya hadirkan para ketua RT saya yang ada 5 di RW 09 untuk ikut menyaksikan kalau memang itu jelas. Kalau iming-iming itu secara ketemu 4 mata segala macam itu saya tolak. Karena apa? Saya tidak akan mau bermasalah dengan hal yang demikian. Yang alhamdulillah Pak Lurah sendiri juga tidak akan seperti itu. Kita dengarkan sama-sama. Saya tahu tadi kita kalau ketemu di rumah beliau mau ke rapat, nah, saya bersyukur mudah-mudahan kita sejalan sepaham. Tentunya ini juga kan sebetulnya masukan-masukan dari para ketua RT, para tokoh yang memang saya harus aspirasi, saya harus bertanggung jawab untuk menyampaikan itu. Juga saya ada komunikasi dengan Pak Kadus. Yang terpenting menurut saya adalah kita semua mencoba untuk komunikasi dengan baik, apapun bentuknya itu permasalahan. Kalau ketemu seperti ini, alhamdulillah Pak Lurah datang, Pak Sekdes dan sebagainya. Lalu tentang
dengan Pak Sekes Pak Iman tadi juga sudah ngobrol sama saya juga ngobrol dengan beliau. Beliau lah juga orang yang berusaha ya untuk melaksanakan itu. Mudah-mudahan kita di 4 RW ini perumahan Jasumba ini bisa realisasi gitu Pak Sekes Pak Iman. Ya itu saja, mungkin dari bapak yang lain bisa memberikan pendapat usulan dari saya. Terima kasih. Langsung jawab dulu ya. Boleh Pak. Ya. Terima kasih Pak RW. Ya alhamdulillah Pak RW. Memang program yang saya jalankan itu seperti itu. Artinya saya akan terbuka. Jadi yang tadi dikatakan sama Pak RW ada yang bicara mengiming-iming anggaran itu, saya sendiri nggak tahu. Ya maaf saya nggak tahu, karena yang saya tahu anggaran di desa itu berbentuknya anggaran ADD, alokasi desa. Jadi yang untuk pembangunan itu 70%, untuk POP itu 30%. Yang 30% itu termasuk instansi RT, RW, kadus, BPD, staf ada di situ, termasuk kepala desa, dan termasuk untuk pembelanjaan yang sifatnya diperlukan oleh desa. Adapun yang 70% itu pembangunan itu 70%, makanya itu nanti akan saya tampang itu. Namun memang yang saya sangat sayangkan kemarin itu Pak RW ya, kan waktu saya jadi PLT tahun 2009 itu sempat Pak untuk honor guru ngaji itu, sempat ketika saya jadi itu pernah dapat ada itu kan memang pertawan ada Pak. Cuman yang saya sayangkan kemarin, saya sempat marah sama keserakayan sama Pak Fakta, dan termasuk ada salah satu staf saya informasi dia mewakili perumahan tapi tidak bisa bekerja seperti itu. Artinya begitu saya masuk, saya tanya, ini usulan untuk guru ngaji. Waduh Pak, udah saya usulkan dari tahun 2015. Loh 2015 kan anggaran 2016, berarti kan urusan saya. Saya minta datanya, semuanya orang kampung, mohon maaf nih ya. Tuh. Jadi yang untuk 2016 ini terserah untuk di desa. Itu yang saya tidak inginkan Pak. Tadi saya katakan bahwa kita ini 12 RW. Kalau cerita muslim kan bukan di kampung aja Pak. Kita juga banyak guru ngaji. Itu pertama. Terus yang kedua, bantuan untuk masjid. Itu bisa diusulkan Pak. Itu untuk masjid 7,5 juta, untuk mushola 5 juta. Itu tiap tahun di kampung dapat. Kok di perumahan nggak pernah diusulkan gitu. Harusnya diusulkan oleh kepala desa atau oleh keserap. Tadi yang saya katakan, kita ini 12 RW. Nah, ini sebentar lagi turun Pak, yang untuk bantuan masjid. Itu usulannya dari ketua DKM masuk ke kecamatan, ke Kesos. Nanti itu dipanggil melalui rekening. Tuh. Itu Bapak bisa tanyakan ke Kesos di kecamatan. Seperti itu Pak. Dan termasuk guru ngaji. Itu. Nah itu ada Pak. Tiap tahun itu ada. Waktu saya ngejabat 2009 ada. Banyak yang itu. Artinya dana yang ada sekian itu nanti akan bisa diatur Pak. Itu ya kan. Makanya yang saya sayangkan itu harusnya jangan ada diskriminasi antara perumahan dengan kampung. Nah itu yang saya tidak inginkan. Makanya saya harapkan tolong beri masukan saya. Terus jangan bosan-bosan. Mengenai masalah tadi yang Pak RW katakan itu, sebetulnya pendataan mukhair itu sudah dilakukan. Itu 4 tahun sekali. 3 tahun sampai 4 tahun sekali. Seharusnya kemarin, makanya saya bilang yang tadi Pak RW katakan
nggak didata. Makanya Balsem ini kartu keluarga sejahtera itu ada yang lama dapat, ada juga yang tidak dapat. Yang tidak dapat itu yang udah coret. Tuh. Jadi lebih banyak tidak dikerjakan. Artinya dia bekerja yang penting asal dapat honor. Seperti kayak sensus ekonomi Pak, bukan sedikit anggarannya. Satu orang itu bekerja untuk 1 bulan 2.800.000. Jadi seperti itu. Karena yang gaji pemerintah, apa namanya dari ini Badan Statistik Pusat, BPS. nah, BPS itu tugasnya. Nah itu yang saya sayangkan. Jadi ada, ya seperti kayak itu kalau dia datang ke RT tahu kan, Pak itu udah pindah. Itu yang saya sayangkan. Jadi datanya ini nggak akurat. Terkadang apa semaunya dia, Pak ini udah kelihatan ini namanya ini nih. Namanya Tohan nih, kayak kelihatannya orang kaya nih, dan udah sore, padahal orang miskin. Berbahaya. Itu. Nah terus mengenai masalah masyarakat yang sudah pindah tapi dapat. Nah ini karena memang kartunya atas nama dia Pak. Ketika kita pulangkan juga kan sayang. Artinya kalau toh masyarakat tersebut masih identitasnya, KTP-nya masih di alamat sini, belum pindah, kasih saja. Tapi kalau dia sudah pindah, nah itu harus dikembalikan karena ini kaitannya dengan hukum. Nah, ketika dia sudah pindah tapi dia punya identitasnya masih di alamat kita, yang dari sana tuh nggak tahu Pak dia pindah atau tidak. Yang jelas nama dia datang ke sana, dia perlihatkan KTP-nya, loh ini ada kan datanya, ya kan? Nah dikembalikan, ini Pak, berarti Bapak ada sudah dikembalikan. Tetapkan yang jelek mengurus nantinya. Disangkanya kita macam-macam, padahal kita nggak punya motivasi ke situ. Yang menurut saya tetap aja kasihan kalau selama itu masih identitasnya, KTP-nya masih di alamat kita. Makanya saya sebetulnya gini Pak, kalau kita mau bicara aturan, sebetulnya saya selaku kepala desa ini tidak boleh melayani warga desa Cikasungka yang tidak punya KTP. Jadi dia KTP Jakarta, datang ke desa minta surat rekomendasi apapun gitu kan, sebetulnya tidak boleh. Saya tidak boleh melayani. Tapi karena saya manusia dan di situ saya lihat ada surat pengantar RT dan RT, saya percaya. Itu saya layani. Karena mungkin orangnya benar-benar ini kan artinya diakui oleh RT RW. Kalau berdasarkan aturan nggak boleh. Sekarang Bapak misalnya punya KTP Cikasungka, Bapak ngangkat ke Jakarta. Begitu Bapak keperluan kepentingan untuk di alamat Bapak datang ke kantor kelurahan, Bapak sodorkan KTP Bapak, ditolak Bapak. Nah, sebetulnya aturan itu sama, nggak di DKI, nggak di kita. Kalau kita bicara masalah aturan, nah hingga saya mengharapkan kalau ada yang begitu-begitu, apalagi dia sudah punya rumah tinggal sendiri, rumah tetap di sini, ya, cobalah dikasih saran supaya dia pindah gitu. Karena kebanggaan saya tersendiri Pak untuk orang perumahan. Kenapa saya katakan gitu? Orang perumahan yang notabene-nya informasinya kata beliau tuh, kata orang-orang sana tuh pendatang, tapi kita punya KTP di sini Pak. Banyak yang ngurus orang perumahan. Tapi orang di kampung BLT itu banyak, udah rame di desa pada minta bersih KTP. Menunggu asli. Gak punya kakak. Kakak keturunan. Itu. Ini baru dibuka semua nih Pak. Kami semua baru tahu nih. Nah, ya. Betul Pak, yang selama ini. Seperti itu, makanya saya harapkan. Betul, Dan memang harus terbuka Pak, harus transparan, kita jangan ini. Apa adanya kita sampaikan. Apa adanya. Jadi jangan apa namanya, kita harus tutup-tutup. Saya berani tanggung jawab pembicaraan saya Pak.
seperti ini, emang kenyataannya seperti ini. Itu makanya saya harapkan cobalah mudah-mudahan apa yang tadi Pak RW katakan, insya Allah Pak RW akan saya jalankan. Pendataan terakhir itu kalau masih bisa nanti akan saya usulkan, kenapa tidak, barangkali kepala desa dengan tanda tangannya kan apa yang Pak menghukum di situ masih didengarkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan pokoknya semuanya saya akan coba, karena salah satu contoh beras jelek aja saya berupaya. Saya waktu jadi PLT 2009 lampu jalan di kampung saya Pak yang kerjakan dulu. Ada kenang-kenangan sampai sekarang, termasuk yang di desa itu, lampu jalan desa itu saya orangnya masih hidup, Oli juga tahu, nggak berasa dia mengusulkan, saya yang mengusulkan. Sampai mati pun dia nggak usulkan lagi perbaikan, masih kita juga pas jadi saya usulkan. Jadi seperti itu masalahnya. Saya mengharapkan supaya desa ini disenangi oleh warganya, karena memang kita ini kan kalau di bidang pemerintahan kiblat kita kan ada di desa. Sekarang kalau desanya sendiri seperti itu gimana? Kan gitu kesian masyarakat, kita nggak mau gitu. Jadi mengenai masalah itu Pak RW siapa? Posyandu, insya Allah itu akan tetap kita kerjakan. Namun seharusnya sudah jadi nih Pak, seharusnya. Tapi karena tadi yang saya katakan SPJ-nya belum selesai dan pemborong udah datang Pak ke saya. Biar Pak Lurah saya kerjakan dulu, saya nggak mau Pak. Nanti begitu dia selesai SPJ nggak turun, ntar dia saya bakal jual rumah saya. Ya kan? Aduh repot gitu kan. Makanya saya akan melakukan, tidak mau keluar dari koridor yang ada. Jadi itu tetap akan saya jalankan sesuai apa yang jadi usulan dari Pak RW. Insya Allah Pak RW itu akan saya, makanya saya sendiri juga begitu saya ini jadi kepala desa, saya punya program tahlim. Cuman kemarin mohon maaf ya, saya nggak bisa itu karena satu hujan. Kalau udah kenapa hujan udah belum. Iya, saya sensitif sekali nih kalau saya ya. Jadi saya mohon maaf, memang kita walaupun di desa nggak ada anggaran, tapi saya berupaya dengan Pak Kadus, tiap yang kita kunjungin masjid itu kita akan ada impact walaupun tidak besar, selalu seperti itu. Nah hingga kemarin karena kita udah ada jadwal yang lain untuk 2009, kita ini kan sampai dengan 3. Nah, insya Allah sehat, panjang umur, nggak ada ini, kita pasti akan hadir. Kalau kita hadir, datang Pak Kadus ini rajin sekali. Jadi saya makanya nggak salah Pak, saya milih nggak salah. Jadi Pak Kadus ini sangat benar membantu gitu kan, termasuk Pak Toto bersama gitu kan. Karena kepala desa ini nggak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa bantuan dari Bapak Ketua RT, Ketua RW, Kadus. Nggak bisa bekerja ya, termasuk BPD. Makanya saya mengharapkan BPD pun juga sama, harus bekerja sama dengan pengurus-pengurus yang ada. Artinya kita harus bisa jalan. Apalagi dari BPD ini dengan SPJ ini nggak turun, belum selesai marah Pak Alek brengsek, 60 juta nih anggaran BPD nih, baru saya mau rasakan belum turun. Waduh kalau sampai nggak turun ini kan rezeki udah di tangan ini, dia bilang gitu. Jadi BPD itu Pak ada anggarannya baru tahun 2016 ini 60 juta per tahun. Nah cuman yang saya sayangkan, tadinya saya mau jalankan bantuan PKK RW ya, PKK RW ternyata sudah tidak ada, udah enggak ada. Jadi terakhir 2015 itu PKK ada bantuannya, tiap RW ada bantuannya. Nah itu saya berani bertanggung jawab pembicaraannya. Nah kenapa nggak sampai saya nggak tahu ya. Jadi saya tadi menerapkan itu biar masyarakat tahu bahwa PKK itu ada anggarannya, ya keturunan dia.
nggak turun lagi juknis. Ada itu, walaupun nggak besar, cuman 1.600.000. Kan kesian tiap hari pengajian di desa kan PKKRW Pak, yang bawa makanan, bawa apa, giliran ada mending gede kan, setahun 1.600.000 masih nggak sampai. Cuman sayangnya pas yang 2016 nggak ada. sudah Gitu ada. Masuk. ya. Jadi bapak-bapak silakan kalau perlu data-data coklat dan juknisnya, saya terbuka. Jadi nanti saya akan pasang intinya Pak di situ bantuan 1,280 juta itu hampir 1,3 tuh Pak, itu akan terpapang Pak. Jadi fisik yang dibangun di ANO dengan nilai sekian, fisik yang dibangun ANO nilai sekian gitu. Terus BOP bantuan gaji kepala desa, staf desa, RT RW gitu. Itu di situ ada, ya kan. Jadi dan RT RW pun juga bukan gaji aja, termasuk ada pengembalian pajak. Tuh, kemarin dapat nggak pengembalian pajak? Dapat ya itu. Makanya saya harapkan begitu. Jadi biar apa namanya, biar terbuka, itu semuanya terbuka. Jadi jangan ada diumpet-umpetin. Ya. Bukan Pak yang namanya duit haram. Bapak beli nasi, Bapak makan tetap kenyang, tapi di dalamnya jadi baharan. Itu. Iya Pak, makanya kalau bukannya hak kita jangan sekali-sekali kasih, keluarkan. Kalau misalnya memang kurang gaji ngomong minta, Pak ini saya yang berjuang kan nih, coba dah rokok kasih bungkus, kalau nggak malu, ya kan, daripada di potong kayak ini kan kemarin kan staf saya banyak Pak, termasuk BPD kan, dipotong. Cuma kalau RT RW mau dipotong kecil nggak enak ya. Jadi kalau saya tuh tidak akan dipotong. Potong kan 5.000 ya. Iya 50 potong. Jadi kalau untuk saya besok tidak ada Pak, pemotongan sedikit pun tidak ada terkecuali. Terkecuali. Kita nggak tahu Ujang. Terkecuali pajak ya. Kalau pajak ya loh, jangan sampai kalau pajak masa mesti kepala desa yang ini, kalau kasihan kepala desa ya kan. Jadi itu aja hak akan kita sampaikan. Ya seperti kayak ini Bapak mulai 2017 usulkan masjid, musola, sampaikan, buatkan proposal, sampaikan ke desa, saya tanda tangan, Bapak sendiri langsung yang antar ke kecamatan, ketemukan Bu Titi, Kesos, Bapak akan diterima di situ, langsung diplom, dimasukin data. Masuk guru ngaji tadi Pak ya? Ya, kalau guru ngaji usulan dari kita Pak Mui, ini kemarin saya sempat marah. Kemarin saya sempat marah dengan Pak Desa, karena dia kan orang desa. Terus kebetulan ketua Mui-nya Pak Pegi Hasim sempat marah sama saya malah. Barulah kalau yang punya udah nggak usah bilang, nggak gitu Pak, saya bilang. Ini kan 2016 anggaran yang diusulkan kan belum waktunya 2015 kenapa? Takut sama saya. Kan saya bicara 12 RW, saya